Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya untuk berbagi tips ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu nggih buat sahabat dan bapak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat, tidak kurang suatu apa, murah rezeki, panjang umur, yang lagi sakit mudah-mudahan lekas sembuh bagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya kedatangan handphone Asus Zenfone Max Pro M1 kalau tidak salah Mbak ya, Z00 X00TD Mbak, dengan masalah yaitu LCD. Di sini saya akan coba bagikan ya untuk tipsnya, bagaimana cara menggantinya, cara membongkarnya, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk cara bongkarnya mungkin tidak terlalu berisiko Mbak ya, yang berisiko itu cara pasangnya Mbak ya, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu. Untuk handphonenya bisa dilihat ya, sebenarnya itu bagaimana Mbak ya. Saya tuh kalau pakai ada kuku itu kayak bagaimana gitu Mbak ya, cuman kadang-kadang kalau tidak punya kuku bongkar HP itu susah Mbak ya. Berikut untuk baterainya Mbak ya, untuk baterai yang digendong atau mungkin nanti ada yang mau beli baterai, itu baterainya 4000 berapa tuh Mbak, agak kabur Mbak, 4850 mAh Mbak ya, 4800 mAh. Lumayan Mbak ya, hampir 5000 Mbak ya baterainya Mbak ya, lumayan besar ini Mbak. Oke Mbak, kita buka dulu untuk handphonenya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak, jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like, cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oh ya Mbak, untuk bongkarnya hati-hati ya, untuk soketnya. Jadi sebelum kita mencungkil, hati-hati, ada soket yang disitu berhubungan dengan penutup Mbak ya, jadi hati-hati, harus terutama di soket Mbak ya, pastikan terlepas dulu untuk soketnya, untuk sidik jarinya, jangan nanti robek karena kebanyakan tidak hati-hati, jadi malah sobek untuk soket sidik jarinya Mbak. Untuk melepasnya, untuk supaya mudah nanti dalam pemasangan, di sini saya melepas. Untuk melepasnya saya menggunakan thinner, kita berikan thinner, setelah itu kita cungkil, jadi agak mudah kalau setelah diberikan thinner ya, karena nanti yang jelas kalau tidak dilepas susah kita pasang Mbak. Oke Mbak, setelah itu kita lepas untuk baterainya karena fleksibel, ada di belakang, di bawah baterai Mbak ya. Pertama-tama kita cari celah dulu sedikit, setelah itu kita berikan cairan. Bisa kita tunggu beberapa saat atau kita langsung eksekusi, karena di sini banyak kerjaan, saya langsung eksekusi seperti berikut ya. Setelah ada celah kita masukkan seperti berikut. Nah, bisa dilihat sangat mudah Mbak ya. Bisa dilihat untuk mencungkil baterai hati-hati karena ada fleksibel juga menuju ke atas, jangan sampai rusak fleksibel ya dalam mencungkil. Oke Mbak, setelah itu saya di sini menggunakan media setrika untuk membukanya supaya lebih nyaman Mbak ya. Setrika, kain sama airnya air biasa saja, bisa ditaruhkan molto. Apa tujuannya air? Supaya panasnya tidak langsung menerpa kaca, jadi panas setrika menerpa kain dan air, yang mana panasnya akan disalurkan ke LCD Mbak, jadi tidak langsung mengenai LCD, yang mana disitu LCD aman Mbak ya. Biasanya kalau mau dicabut, mau dipasang ulang Mbak ya, tapi ini kan sebenarnya tidak perlu hati-hati, tapi ya kita wajib berhati-hati Mbak ya, walaupun LCD tidak kita pasang kembali. Setelah itu kita buka Mbak, bisa dilihat sangat mudah. Setelah disetrika sangat mudah, bisa dilihat seperti berikut ya. Kita di sini memang LCD-nya pecah Mbak ya, LCD-nya pecah. Beliau ini jauh Mbak, beliau rumahnya jauh ini, dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan ya. Di sini untuk proses bongkar-bongkarnya tidak terlalu susah Mbak, cuma opsi yang
paling rawan dan paling banyak makan korban yaitu waktu pemasangan LCD mbah. Nanti saya akan bagikan bagaimana caranya untuk pemasangan LCD yang baik dan benar ala di hari creativity mbak ya. Semua teknisi suhu atau siapapun itu dalam pemasangan LCD punya cara dan trik masing-masing, tapi ini untuk versi saya ya, karena dari sini dari seperti berikut perbedaannya. LCD nya masih lumayan mahal mbak dan agak susah saya cari ya, agak susah saya cari di sini. Untuk pemasangan LCD untuk tipe-tipe seperti ini yang penutup belakangnya besi itu mbak, itu setelah saya sharing bersama teman-teman, ada teman-teman yang datang ke jalan-jalan ke rumah dan sedikit bercerita begini-begini, saya pasang LCD kok begini, saya pasang LCD kok begini, tidak tampil, retak atau apa, itu banyak tidak sedikit. Dan dari situ saya mengambil kesimpulan untuk saya jadikan pengalaman dan saya praktekkan, tentunya tidak sebatas saya jadikan pengalaman terus tidak praktek mbak ya. Jadi di sini saya akan ekstra hati-hati, jangan sampai yang dialami teman-teman itu menimpa saya. Terlepas dari itu, kalau kita sudah maksimal masih tetap begitu, intinya begini mbak, itu manusia wajib ikhtiar ya. Terlepas dari mungkin habis dipasang mungkin ngeblank atau apa, dikembalikan lagi, setidaknya kita sudah ikhtiar. Berarti jika dipasang masih ngeblank, berarti ada yang salah dari kita, mungkin kurang sedekah atau bagaimana mbak ya. Cuma sekedar intermezzo mbak ya. Oke mbak, kita pasang untuk LCD nya. Ini video sedikit saya percepat mbak ya untuk mengurangi durasi. Bisa dilihat di sini saya pasang dulu semua, bisa dilihat mbak ya. Posisi LCD belum saya lem mbak, tapi pastikan sudah terlepas semua untuk mengurangi durasi. Video sedikit saya percepat mbak. Nah bisa dilihat mbak ya, bisa dilihat untuk sidik jarinya, makanya tadi saya lepas karena memang kalau proses pasangnya agak susah. Oke mbak, kita pasang untuk baut-bautnya karena banyak sekali bautnya ya. Jadi buat sahabat dan berbeda semua yang belum menyalakan tombol lonceng, monggo dinyalakan tombol lonceng dan subscribe ya. Komen jika ada yang mau ditanyakan, nggak usah di like mbak, nggak usah di like ya. Oh iya, mungkin ada yang tanya, mas channelnya kok sepi, masih bikin konten terus ya. Sepi rame itu ndak mbak, yang penting kita fokus berbagi. Ada yang nonton syukur, ndak ada yang ndak ada masalah mbak, nyantai saja mbak ya. Intinya tetap akan ada yang nonton mbak. Saya lihat viewnya ada yang nonton 1-2 mbak. Saya lihat dari view blog ya, alhamdulillah pengunjung ada terus, tiap hari ada terus, alhamdulillah. Bisa dilihat mbak ya untuk pemasangannya seperti berikut ya. Di sini saya sedikit mengalami kesalahan. Di sini saya menutup tutup belakangnya dulu mbak ya. Saya pastikan tutup belakang itu terpasang mbak, karena apa, takutnya nanti kalau belum terpasang, kita itu kan terbuat dari bukan ya apa mbak ya, pokoknya agak keras lah ditutup itu mbak. Ditutup itu agak keras, ada yang dari besi, ada yang tidak mbak ya. Tapi kalau modelnya agak cekung begitu biasanya ditutup susah mbak. Jadi saya pikir daripada saya nanti nutup, posisi nutup habis itu menekan merapatkan, layarnya dipakai untuk media penekan, sangat berbahaya mbak ya, kira-kira seperti itu. Di sini saya supaya dalam beberapa kasus ada yang layarnya itu terangkat mbak ya. Bisa dilihat dari pabrik saja tidak ada mbak ya, tidak ada solasi, maksudnya lem di tengah itu tidak ada, dari pabrik tidak ada. Di sini saya menambahkan mbak dengan alasan apa, supaya nanti beliau pakai itu awet dan tidak mungkin kalau kena benturan, kalaupun retak LCD tidak lepas mbak ya. Ada beberapa kasus handphone HP-nya lowbat mbak. Ada beberapa kasus handphone setelah kena benturan LCD-nya langsung lepas, robek fleksibelnya mbak ya. Tapi kalau dengan cara seperti ini insya Allah sedikit kuat mbak ya, cenderung lebih kuat. Kita berikan lem keliling mbak, cenderung lebih kuat. Satu itu karena bisa dilihat ya dari pabrik saja tidak ada
lemnya mbak, begitu di bagian tengah. Dalam beberapa kasus sudah pernah saya bahas ya, untuk LCD handphone yang sekarang itu cepat sekali apa mbak ya, kalau terkena, mungkin sering dipakai main dalam kondisi handphone panas, itu biasanya apa ya, lemnya itu kayak mudah lepas atau bagaimana begitu loh mbak. Kadang tidak jatuh mbak, dari pengalaman yang pernah kemari, handphone tidak jatuh, tidak terkena benturan, tapi LCD terangkat. Itu tidak tahu kenapa, mungkin efek dari panas. Sebenarnya salah si pengguna juga sih mbak, harusnya kalau sudah panas wajib kita berhenti ya, mungkin kita matikan, mungkin di restart, atau yang jelas diistirahatkan lah untuk handphonenya. Manusia saja perlu istirahat mbak ya, apalagi cuma handphone ya. Kira-kira seperti itu mbak. Oke mbak, kita sudah lem, kita sudah rasa, kita lepas untuk solasi bolak-baliknya. Itu solasi bolak-balik mbak ya, dengan tujuan apa, kita pasang baik-baik, kita pastikan di presisi mbak ya. Dan setelah begini kasus pun selesai mbak, sebenarnya tidak perlu diikat karet, tidak ada masalah, karena lem 2 itu sudah kuat itu mbak. Lem 2 itu sudah kuat, sebenarnya tanpa lem pinggir pun tidak masalah, tapi di sini saya tambah lem mbak ya, saya tambah lem supaya lebih kuat dan tidak masuk air tentunya. Di bagian pinggir-pinggirnya kita tambah lem dulu mbak. Dulu belum ada main lem-lem begini, belum ada dulu. Cuman dulu tuh sistemnya pakai ya seperti berikut, solasi pinggir begitu dulu. Sekarang kan modelnya pakai lem. Dulu tuh enggak pakai lem, enggak ada yang pakai lem dulu. LCD paling jadi ada solasi khusus, solasi untuk LCD di pinggir-pinggir itu ada mbak, kalau salah, lalu warna merah itu mbak. Di sini saya memberikan ikatan karet yang kecil mbak ya, jangan diikat 2 kali mbak ya, 1 kali saja, tapi karet yang ukuran tanggung itu boleh mbak. Kira-kira seperti itu. Oke mbak, sip ya, menyala dan LCD pun berfungsi dengan semestinya mbak ya, berarti kasus pun terselesaikan mbak. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak-mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.